Memasuki seminggu berperang melawan Iran, dana pemerintah Israel semakin mengering. Terpantau hanya dalam 2 hari atau 48 jam saja, Israel sudah kehilangan 1,48 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 24 triliun rupiah. Biaya harian militer pemerintah Zionis dilaporkan mengalami pembengkakan hingga nyaris 6 kali lipat dibanding tahun lalu ketika perang melawan Hamas. Pada hari pertama penyerangan menyasar Teheran saja, Israel dilaporkan kehilangan dana mencapai 725 juta dolar Amerika Serikat atau setara 12 triliun rupiah. Biaya tersebut mencakup operasi ofensif dan juga tindakan defensif terhadap Iran. Sementara biaya lain dihabiskan untuk kebutuhan pertahanan seperti sistem intersepsi rudal dan juga mobilisasi pasukan cadangan. Ditambah lagi dalam 20 bulan terakhir, warga Israel sudah menghabiskan ratusan hari dalam tugas cadangan. Tekanan keuangan ini membuat pertumbuhan ekonomi Israel mengalami revisi ke bawah di tahun 2025. Di saat yang bersamaan, layanan sosial Zionis juga mengalami tekanan tinggi lantaran banyak orang yang tak bekerja saat perang tengah berlangsung. Rusia menyatakan siap mendukung pengembangan nuklir damai Iran di tengah konflik perang Iran dan Israel. Pernyataan itu disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan pemimpin di kantor berita global pada Kamis 19 Juni 2025 hari ini. Meski tidak secara spesifik, Putin mengonfirmasi bahwa Rusia telah terlibat dalam diskusi terperinci soal masalah dengan pejabat Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan itu didukung dengan aksi Putin yang mengaku telah mengkomunikasikan proposal kepada mitra setara di Iran. Dalam keterangannya, Putin menyebut bahwa Rusia memberikan sebuah solusi yang memungkinkan untuk memecah ketegangan yang sedang berlangsung. Akan tetapi ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik kendali, yaitu para pemimpin politik negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Rusia kembali mengingatkan keterlibatannya dalam pembangunan program nuklir sipil di Iran. Ia menegaskan bahwa sejauh ini Rusia telah menandatangani kontrak dalam pembangunan 2 unit reaktor tambahan di Basharh, di mana diketahui terdapat 200 spesialis Rusia yang bekerja di lokasi tersebut. Lebih lanjut, Rusia menyebut bahwa Moskow sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Israel untuk memastikan keamanan selama pembangunan berlangsung. And in this regard, I think it would be proper for everyone to look for ways to stop the hostilities and to find a way to talk for all the parties to settle the matter through a dialogue and ensure the interests of Iran, ensuring its right to a peaceful nuclear activity, including nuclear energy, and the use of the peaceful atom in other spheres as well, and to ensure Israel's interests, ensuring the unconditional security for the Israeli state. And that is a very subtle matter. So certainly we must be very careful, but I believe that there can be a decision in principle. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.